Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan Alhamdulillah telah kami siapkan 3 segmentasi untuk menjawab pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Bapak Arjun yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah pertanyaannya. Jadi di dalam Quran lagi-lagi Allah panggil orang beriman supaya bertakwa dan selalu benar. Dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Itu perintah siapa ayah bunda? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadilah kalian orang yang jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kita ke dalam surga. Siapa yang di sini yang mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Benar ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, suaminya soleh, banyak uangnya, nikah lagi. Maaf ya bunda bercanda biar nggak ngantuk. Bapak-bapak girang banget ya, luar biasa. Bapak-bapak kalau yang beginian bahagia dia. Itu jadi mudah masuk ke dalam surga. Kata Nabi, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Takutlah kalian dengan dusta, jangan kalian dusta, karena dusta itu membawa kita kepada, kalau kebaikan lawannya apa? Kejahatan, keburukan, kedurhakaan. Kejahatan membawa kita kepada neraka. Nauzubillah min zalik. Mau ayah bunda masuk neraka? Jangan, nggak apa-apa dah, bareng artis Hollywood, Bollywood, jangan ya. Yang paling ringan masuk neraka, kita injak baraknya meletus di kepala. Panasnya 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dalamnya 70 tahun, dipanaskan 3000 tahun, mau masuk neraka? Mimpi aja jangan, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, menjadi orang yang jujur supaya hidup kita tidak hancur. Benar gak ayah bunda? Maka jaga lisan kita, saksi kita jadilah saksi yang benar, yang bisa menyelamatkan orang. Bahkan kita juga, karena saksi kita ini kita khawatir bisa dihina oleh keluarga, karena dia menyatakan apa yang benar. Karena benar inilah saudaranya, keluarganya masuk dalam penjara. Benar gak? Kalau dalam undang-undang kita minimal 7 tahun kalau bicaranya saksinya menjadi saksi dusta. Tapi kita tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kesaksian kita benar. Pilih dihina oleh manusia atau dimuliakan Allah? Dimuliakan Allah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Muntali, mungkin sedikit tambahan. Ketika kita bersaksi tetapi dalam tekanan, ini sering terjadi dalam sebuah persidangan. Lantas muncullah begitu banyak kompromi-kompromi. Bagaimana Islam memandang hal ini, Ustadz Muntali? Baik, pertanyaannya bagus Mas Agung ya. Kondisi tekanan itu hanya pada topik tertentu. Misalkan Bilal, dia disiksa. Di atas perutnya itu bara api yang luar biasa, ditaruh batu, Pak. Ya, kemudian kakinya diikat, ditarik oleh unta yang paling liar. Lantas para sahabat, ya Rasulullah, doakan Bilal. Apa kata Nabi? Suruh Bilal, lisannya dia nggak percaya sama Muhammad, aku nggak percaya sama Tuhan, tapi hatinya tetap apa itu? Beriman kepada Allah. Wa ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Itu boleh itu dalam kategori itu. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang dimadorotkan. Itu kasus akidah. Kalau dia apa? Dipaksa. Tapi kalau kasus hukum itu ada pihak lain. Kalau kita dusta, ada madorot, ada bahaya bagi pihak lain. Itu sebabnya kasus saksi palsu, ya, bersaksi yang benar itu berat. Jadi saya bilang, sekelas Nabi aja, jangan ya Rob, jangan ya Rob.
Subhanallah. Tetapi pada saat yang bersamaan Nabi butuh umatnya menjadi saksi yang jujur. Sebelum wafat Nabi bilang apa? Hal ballagtu, hal ballagtu, hal ballagtu. Aku sudah sampaikan belum terkait risalah Allah? Aku sudah sampaikan belum terkait hukum-hukum Allah? Apa kata para sahabatnya? Qad ballagtal amanah. Subhanallah. Ya Rabb, ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Subhanallah. Nah, kasus ketika seseorang dipaksa untuk berdusta, itu tidak dikategorikan dia apa? Kecuali dia melakukan, itu beda, justice blower. Tapi kalau kesaksian, wala taktumus syahadah, nggak boleh disembunyikan. Jadi antara dipaksa dalam urusan tauhid dan dipaksa dalam urusan hukum, ojo dibanding-banding ke. Itu dalilnya kata Farel begitu katanya. Begitu. Iya, iya. Kan kalau kita tahu bahwa dalam kematangan agama tidak semua orang sama. Begitu orang memiliki kematangan tauhid yang tinggi, dia akan mengatakan kebenaran. Tapi barangkali sekelas pembantu rumah tangga dan lain sebagainya, akhirnya dia takut karena relate itu masalah ekonomi dan sebagainya, Ustaz. Subhanallah. Itu sebabnya jujur itu dalam sejarah Islam hanya disematkan untuk dua orang. Satu untuk Rasul, namanya Al-Amin. Yang kedua untuk Abu Bakar, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebabnya kalau ada orang jujur, subhanallah, itu luar biasa. Dia melakukan kebaikan kenabian itu. Makanya orang jujur itu levelnya lebih hebat ketimbang orang yang mati syahid sekalipun. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Subhan. Level kedua setelah kenabian. Luar biasa. Berani jujur, hebat Ibu. Subhanallah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ida yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Mata Ali di segmentasi selanjutnya. Ibu Ida? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida, yang saya ingin tanyakan sebenarnya bagaimana sih Islam memandang tentang kesaksian palsu dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ida dan insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dan Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.